Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naila Samarinda dari kelompok 1. Ini mau mencari teman sekelompok aku yang sedang berdiskusi. Halo. Lagi ngapain nih? Halo. Jadi sini aku lagi baca materi bab 1 tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kalau Kaila lagi ngapain nih? Aku lagi cari informasi tentang Al-Maidah ayat 48. Serta tajuk-tajuknya. Kalau Naila lagi ngapain? Aku lagi nyari tentang tentang asbabun nuzul Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, kalau Rio lagi ngapain? Oh, kalau aku lagi mencari tafsir tentang surat At-Taubah juz 9 ayat 105 ya, tentang mencari tafsir. Halo Abizar, kamu lagi ngapain? Oh, kalau aku lagi ini nih menelaah surat At-Taubah juz 9 ayat 105. Halo Adek, kamu lagi ngapain? Kalau aku lagi mengartikan tentang etos kerja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kaila Agnia, absen 29 dari kelas 10E. Adapun surah yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan ada di surah Al-Maidah, surah kelima ayat 48 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Terjemahan surah Al-Maidah surah kelima ayat 48 ini berbunyi, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, sekiranya Allah menghendaki. Niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepadamu Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahunya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Zaira, absen 36 dari kelas XE. Asbabun Nuzul Al-Maidah. Al-Maidah termasuk golongan surat Madaniyah. Turunnya Al-Maidah ini terjadi karena adanya penyelewengan dan tindakan menyembunyikan ajaran-ajaran syariat dari kitab-kitab yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48 bahwa Al-Quran diturunkan sebagai pembawa kebenaran, yakni membenarkan, memelihara, dan menyempurnakan kitab-kitab Allah. Nah, untuk menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan itu ada 6.
Yang pertama, kita harus mengawali dengan basmalah. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Yang ketiga, menjaga konsentrasi. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Dan yang terakhir, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Untuk manfaat perilaku kompetisi dalam kebaikan ini juga ada 6. Yang pertama, memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Dan yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Serta yang terakhir, mempererat hubungan antar sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Cesario dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etos kerja. Etos kerja menurut Islam didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai manifestasi dari amalan-amalan soleh. Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip keimanan bukan saja menunjukkan menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabatnya diri sebagai hamba Allah yang didera kerinduan dan menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya dan sebagai manusia yang amanah, menunjukkan sikap pengabdiannya sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berisikan tentang wa ma khalaqtul jinni wal insa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain menyembahku. Berikut hadis tentang etos kerja yang disandurkan dari buku Guru Ideal karangan Nadif Muhammad Mumtaz. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul iza amila ahadukum ayyutskina. Sesungguhnya dari Aisyah radhiyallahu anha qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891 dan Baihaqi nomor 334. Hadis tersebut menjelaskan tentang jika seseorang bekerja, hendaklah ia melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan ketentuan di suatu perusahaan. Jangan sesekali ingin mencari muka atau pandangan dari atasan, karena Allah lebih suka hamba yang bekerja secara profesional, karena kita juga bekerja termasuk ibadah. Jika kita melakukannya dengan ikhlas karena Allah, maka kerjaan itu mendapatkan keberkahan insya Allahnya. Pada bagian etos kerja ini ada kaitannya dengan surah yang ke-9, yaitu surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qul ya'malu fasairallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Lalu kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Saya langsung Marinda, absen 23. Tujuan dari perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan itu ada 4. Yang pertama, meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menolak kemungkaran. Yang ketiga, kepentingan amal sosial. Nah, amal sosial itu adalah ibadah sosial yang dimana contohnya itu seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan yang terakhir adalah keempat adalah memberi nafkah keluarga. Nah, selain tujuan, etos kerja juga mempunyai manfaat loh. Manfaat dari etos kerja apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Yang kedua, menjaga martabat diri sendiri. Yang ketiga, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Oke, di sini ada asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 9 surat ke-105. Karena setelah serangan kaum mukminin kepada kaum Quraisy, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk menyerukan kepada umat Rasulullah supaya membersihkan diri dan bertaubat dengan bersedekah dan mengeluarkan zakat serta beramal soleh sebanyak-banyaknya. Sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.